sehat Bu Ida. Bagaimana dengan kabar Bu Ida? Alhamdulillah sehat juga Pak Fata. Nah Pak Fata, sebelum kita mulai berbincang-bincang ini ya, bolehkah saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan Pak Fata? Boleh sekali, monggo ya. Terima kasih. Iya, baik Pak Fata, saya akan menanyakan Pak Fata. Sebenarnya untuk kegiatan kali ini ya, itu bagaimana rubrik penilaian yang nanti akan dilakukan oleh Pak Fata? Baik ya. Pada kegiatan coaching ini, pelaksanaan rubrik penilaian yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan alur tirta. Di mana alur tirta itu nanti mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian melaksanakan aksi nyata, dan yang terakhir yaitu dengan tanggung jawab. Gitu ya. Demikian. Oke Pak Fata, selanjutnya Pak Fata, kompetensi coaching yang seperti apa yang nanti akan dikembangkan oleh Pak Fata? Dari kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tentunya kan ada 3 ya Bu Ida ya. Namun di sini saya ingin mengembangkan satu kompetensi yaitu sebagai pendengar aktif ya yang ingin saya kembangkan. Demikian. Oke, selanjutnya Pak Fata, bagian kompetensi mana yang spesifik ya yang ingin diobservasi Pak Fata? Bagian kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi yaitu tentunya saya ingin tetap fokus ya pada coaching, karena dengan tetap fokus maka saya dapat menggali dari apa yang menjadi permasalahan coaching tersebut. Baik. Nah, selanjutnya Pak Fata, indikator dari keberhasilan yang nanti dari tujuan pengembangan yang Pak Fata nanti akan lakukan. Ya, indikator yang menjadi keberhasilan kegiatan coaching ini tentunya dari awal sampai akhir alur tirta itu dapat dilaksanakan ya. Kemudian juga saya dapat menggali pertanyaan dari apa yang menjadi permasalahan seorang coaching. Selain menggali itu tersebut, saya dapat menemukan solusi. Coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dihadapinya. Demikian Bu Ida. Mungkin untuk yang hal yang saya tanyakan sudah semuanya, Fata. Ya, terima kasih Bu Ida. Boleh saya memanggil coachnya terlebih dahulu? Silakan Pak Fata. Selamat siang Bu Ida dan Bu Umi. Selamat siang Pak Fata. Bu Ida, mohon izin apakah bisa dimulai kegiatan coaching ini? Silakan Pak Fata. Terima kasih Bu Umi. Selamat siang Bu Umi. Siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nampaknya hari ini Bu Umi terlihat tidak bersemangat ya. Kemarin Bu Umi kalau nggak salah sempat WA saya ya Bu ya. Ada yang ingin disampaikan nggak Bu Umi? Iya betul sekali ya. Pak Fata, hari ini saya juga banyak sekali yang ingin disampaikan sama Pak Fata ya. Apakah Pak Fata bersedia mendengarkan? Sangat bersedia ya. Kita ngobrol sampai aja ya Bu Umi ya. Ada yang ingin disampaikan? Di sekolah saya itu kan sekolah ABK ya. Di mana sekolah ABK itu variasi anak-anaknya, ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi anak yang berkebutuhan khusus itu membuat saya jadi semakin ingin mengenali mereka, ingin mendekati mereka, dan tentunya ada hal-hal yang perlu dicari solusinya. Begitu ya. Jadi di sekolah Bu Umi ya yang saat ini Bu Umi sedang alami yaitu bahwa di sekolah Bu Umi itu ada anak berkebutuhan khusus. Ya, kebetulan di kelas Bu Umi itu ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus, begitu ya Bu ya. Dari permasalahan tersebut ya, permasalahan tersebut, tujuan pertemuan kita hari ini apa ya Bu? Ya, saya ingin bercerita atau ingin sharing sama Pak Fata sedikit tentang bagaimana sih cara menyelesaikan
ABK tersebut anak berkebutuhan yang memiliki keistimewaan yang berbeda dari yang lainnya. Saya pengen mencari solusinya bagaimana, dan saya memang terkendala sekali Pak. Oh gitu ya. Gitu. Kalau boleh tahu nih Bu Umi ya, bagaimana Bu Umi mengetahui bahwa hal tersebut ingin sekali dicarikan solusinya? Iya, dari awal ya, awal anak tersebut masuk, saya juga merasa kaget awalnya ya, walaupun ini sekolah inklusi, tapi saya juga ketika menerima anak yang berbeda dari yang lainnya, saya mencoba mendekatinya karena berbeda, dan pertama saya identifikasi, kemudian saya cari apa penyebabnya, kemudian saya coba untuk berwawancara dengan orang tua tersebut. Kemudian saya coba, ternyata memang hal tersebut itu sudah dari awal, dari bayi, dan ketika saya identifikasi atau menemukan kembali awal dari hal tersebut, kemudian saya mencoba untuk bertanya kepada rekan-rekan atau dengan teman-teman sebaya di situ, apakah mereka bisa menerima anak tersebut atau tidak. Jadi awal mula Bu Umi mengetahui hal ini dimulai dari kelas 1 ya Bu Umi, Iya. dari awal masuk sekolah gitu ya. Tadi Bu Umi yang sudah dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi gitu ya, dan mencari penyebabnya gitu ya. Dari hal tersebut ini menarik sekali ya terkait dengan ABK ini. Kebetulan ini baru ya, menurut saya baru. Dalam hal tersebut tentunya ada yang bisa Bu Umi ceritakan ya, seperti apa yang terjadi dengan siswa tersebut. Iya, jadi begini, di kelas saya itu kelas 1, anaknya cowok. Nah, ada bukan hanya 1, tapi bahkan ada 3 di sekolah saya. Ada yang cowok yaitu hiperaktif, di mana hiperaktif itu memang setiap di kelas itu melakukan kegiatan hiperaktif dan selalu mengganggu temannya. Kemudian yang kedua itu ada anak yang tunadaksa, di mana tunadaksa itu selalu dihindari sama teman-temannya karena memang lain dari yang lain, sehingga membuat saya terkritik untuk bagaimana sih cara menyelesaikan anak tersebut gitu, bagaimana cara menghadapi anak tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada anak yang seharusnya di usia tersebut sudah duduk di SMP, tetapi sekarang masih duduk di SD pada usia 12 tahun, itu anak tersebut baru masuk SD. Dan saya memang jadi tertarik sekali dengan anak-anak tersebut begitu. Pada suatu hari pembelajaran berlangsung, saya mencoba untuk mendekatkan diri kepada anak tersebut. Meskipun kadang-kadang juga anak tersebut juga sering dibully sama teman-teman karena berbeda dengan yang lainnya ya. Waktu dibully saya mencoba untuk mengingatkan sama anak-anak hal tersebut kurang baik karena kita di sini memang beragam atau bervariasi. Kita harus saling menghormati, saling memahami sesama teman-temannya. Jadi di kelas Bu Umi yang saat ini sedang diampu itu ada 3 jenis anak ABK ya Bu ya. Tadi yang pertama laki-laki, anak dengan hiperaktif begitu ya Bu. Kemudian yang kedua itu anak tunadaksa, dan yang ketiga ada siswa yang berusia 12 tahun di kelas 1 ya. Ini menarik sekali ya Bu ya, ada 3 anak dengan kebutuhan khusus ya. Kalau boleh tahu nih Bu Umi ya, dari tadi yang sudah disampaikan Bu Umi dari awal sampai sekarang, hal apa sih yang ingin Bu Umi kembangkan dari anak tersebut? Iya. Dari ketiga anak tersebut itu kan bervariasi. Saya mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Kayak seperti anak yang hiperaktif, memang dia maunya aktif, berikan kegiatan. Saya mencoba untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang menantang. Kemudian anak yang tunadaksa memang nggak mau bergaul dengan temannya. Saya coba untuk beri permainan-permainan yang sekiranya dia mau. Kemudian berikutnya anak yang satu lagi itu yang usianya 12 tahun, memang anaknya itu memiliki
kelebihan itu ramah dengan siapa saja. Semua teman-teman diajak tersenyum, walaupun ada masalah entah apa, dia itu selalu tersenyum. Terus gerakannya itu aktif dan aktif, membuat teman-temannya suka. Kenapa suka tersenyum itu? Membuat saya jadi lebih semangat iya, mendekati mereka. Ternyata mereka memiliki kelebihan begitu. Hebat sekali Bu Umi ya, menghadapi anak dengan penuh kesabaran ya. Hal yang ingin saya tanyakan selanjutnya Bu ya, tadi kan Bu Umi sudah menyampaikan bahwa usaha yang sudah dilakukan Bu Umi dengan pembelajaran berdiferensiasi, usaha yang sudah dilakukan Bu Umi dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, betul ya Bu Umi ya. Kemudian bagaimana rencana Bu Umi dalam mencapai tujuan tersebut? Iya, saya dalam menghadapi hal tersebut karena kemampuan saya minim dalam menghadapi materi-materi tentang kebutuhan khusus, maka saya langkah yang pertama memperdalam diri, memperdalam ilmu tentang bagaimana cara menghadapi anak-anak yang berkebutuhan tersebut. Tentunya tidak mudah ya, apalagi itu pembelajarannya itu berbeda dengan yang lainnya. Ketika anaknya yang lain sudah mampu di angka 8, angka 9 perkalian atau penjumlahan, anak tersebut itu baru mampu penjumlahan di angka yang paling bawah seperti 2 sampai 5 seperti itu, sehingga membuat saya harus bagaimana caranya untuk menjadi anak tersebut berubah menjadi lebih baik. Maka hal yang saya lakukan adalah mengembangkan diri. Saya mengikuti diklat-diklat ya, diklat-diklat yang terkait dengan tunadaksa, terkait dengan Troliner itu, keterlambatan belajar. Saya mengikutinya, mengikuti Pempa TKPLB itu yang setiap minggunya ada. Saya coba, oh ternyata memang benar. Kemudian saya coba mengikuti GPK, yaitu guru pembimbing khusus, di mana guru pembimbing khusus saya lakukan sampai 2 tahap. Yang pertama tahap penguasaan dasar, yang kedua keterampilan. Di mana keterampilan itu saya langsung praktek menghadapi anak-anak tersebut. Kemudian saya membuat identifikasi sampai saya membuat PPI. PPI itu pembelajaran yang individual. Saya lakukan hal tersebut berdasarkan apa yang disampaikan oleh instruktur pada waktu GPK. Luar biasa sekali ya apa yang sudah menjadi rencana Bu Umi ini ya, dengan cara mengembangkan diri, mengikuti pelatihan begitu ya Bu Umi ya. Dari usaha yang sudah dilakukan Bu Umi atau rencana yang sudah Bu Umi lakukan, tentunya Bu Umi memiliki sesuatu ya, strategi ya Bu Umi ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu Umi, strategi seperti apa yang Bu Umi lakukan demi kegiatan ini dapat berjalan dengan baik? Gitu. Iya. Dari langkah awal tadi saya sudah mencoba mengikuti diklat ya, pengembangan diri, bagaimana caranya. Ternyata dalam mendapatkan ilmu-ilmu saya langsung terapkan. Saya mencoba untuk mendekatkan anak tersebut. Ketika anak mengalami ketidakmampuan, saya coba dudukkan di depan. Nah, saya coba duduk di depan. Kemudian anak-anak yang minder tadi yang usianya 12 tahun baru masuk SD, saya coba untuk memberikan tantangan yaitu berupa bermain peran. Nah, dengan bermain peran anak tersebut mampu berkomunikasi. Awalnya itu gangguannya pada kemampuan berbicara. Jadi ketika berbicara sama teman-temannya, dia belum mampu karena tadi disampaikan senyum terus. Nah, ketika senyum terus mereka nggak mengerti maksudnya apa. Setelah anak tersebut saya coba untuk strategi itu tadi bermain peran untuk menggali kompetensi berkomunikasi tersebut, ternyata benar anak tersebut mampu bercerita dengan bahasanya dia. Iya. Kemudian yang interaktif saya coba permainan. Seakhirnya dia akhirnya capek sendiri, saya capek, selesai juga akhirnya seperti itu. Menarik banget ini Bu Umi ya. Saya jadi ingin pengen menggali lebih dalam sebetulnya apa saja sebetulnya ini ya, terkait dengan strategi yang sudah dilakukan Bu Umi tadi sudah dengan cara melakukan bermain peran gitu ya Bu Umi ya, dengan permainan bagi anak yang
beraktif Iya. begitu ya. Bagaimana kalau boleh tahu nih Bu Umi, kira-kira bagaimana sih Bu Umi dalam melaksanakan strategi tersebut? Nah, iya. Saya melakukan hal tersebut, saya coba untuk awalnya saya membuat perencanaan. Nah, saya buat perencanaan, setelah saya perencanaan begini, saya ajukan sama Bapak Kepala Sekolah, apakah perencanaan ini kira-kira tepat atau belum? Saya konsultasikan sama Bapak Kepala Sekolah. Oh iya, bagus menurut Bapak Kepala Sekolah. Terus setelah itu saya coba untuk berkomunikasi dengan guru-guru bagaimana ini gitu. Setelah itu, oh ya setuju, ini bagus, silakan dilaksanakan strategi tersebut, bisa dilanjutkan. Kemudian saya coba untuk berkomunikasi juga sama psikolog atau juga sama orang tua libur, saya juga berkomunikasi. Ya baik ya Bu ya, ini semakin menarik dan saya ingin tahu lebih lanjut ya terkait dengan strategi yang sudah dilakukan tadi ya, banyak sekali ya strateginya. Kemudian dari strategi tersebut ada hambatan yang Bu Umi lakukan terkait dengan kegiatan tersebut. Betul sekali, dalam kegiatan tersebut itu tentunya ada hambatan, dan hambatan itu memang tidak bisa dihindari ya, tapi kita harus melakukan ya, menghadapi hambatan tersebut dengan cara yakin pada diri sendiri bahwa ini pasti mampu dan pasti bisa. Nah, hambatan tersebut diantaranya ketika anak yang berkebutuhan khusus tersebut itu aktif. Nah, saya kewalahan tentunya ya, saya memiliki kewalahan ketika menghadapi anak yang aktif tersebut, hambatannya. Kemudian yang 12 tahun itu hambatannya karena berkomunikasinya masih kurang, sehingga saya harus rajin bertanya sama anak tersebut. Saya harus mencoba dalam anak tersebut ketika diam, saya harus membangkitkan untuk semangat belajar, selalu berbicara apa saja yang ia ingin bicarakan, saya coba bangkitkan. Terus pada anak yang tadi yang satu lagi yang Seliner ya, itu kan jauh. Nah, itu hambatannya untuk berkomunikasi, tidak punya HP-nya dipakai sama kakaknya di Jakarta, dan saya komunikasi pernah suatu hari saya telepon. Nah, telepon ternyata benar kok kakaknya yang menerima, bukan orang tuanya. Itu hambatannya di situ, karena rumahnya jauh dan kebetulan beda desa. Oh gitu ya. Bagaimana dari hambatan-hambatan yang sudah Bu Umi lalui ya, tentunya ada antisipasi ya, bagaimana Bu Umi menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Ya boleh diceritakan Bu, bagaimana Bu Umi mengatasi atau mengatasi hambatan tersebut. Iya baik. Ketika saya menghadapi anak ABK tersebut, dari ketiga anak tersebut, saya kebetulan di sekolah saya itu memiliki satu guru kunjung atau guru ke GPK, yaitu sekolah saya sudah berkolaborasi dan sudah MOU dengan sekolah SLB ya. Sekolah SLB itu MOU dalam 1 tahun sekali selalu diperbarui. Ada gurunya selalu berganti, dan di situ saya menemukan ilmu baru, bagaimana sih cara menyelesaikan anak tersebut, anak-anak yang hiperaktif, anak-anak yang tadi Seliner karena usianya seharusnya di SMP tapi masih di SD kelas 1. Nah, dari ilmu tersebut saya terapkan. Nah, jadi saya ambil solusinya dari guru pembimbing khusus yang datang setiap minggu 1 kali setiap hari Sabtu. Jadi Bu Umi ada ya Bu ya, ada bisa ya mengantisipasi hal tersebut ya dengan cara mengundang guru pembimbing khusus ya Bu ya, dari sekolah guru kunjung dari sekolah SLB dan bersama dengan MOU ya, luar biasa sekali ini ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu Umi ya, kira-kira nih kalau melihat perkembangan siswa tersebut ya sekarang ini, kalau boleh tahu itu sudah di level berapa Bu? Itu kalau khusus anak KPK ya, khusus anak KPK saya rasa itu masih di level 5, karena memang perlu bimbingan terus anak tersebut. Dengan bimbingan tersebut tentunya saya merasa bahwa anak tersebut berbeda dengan lainnya, tetapi mereka itu memiliki kemampuan tersendiri. Jadi saya tidak membiarkan mereka belajar apa adanya, tetapi saya harus mampu menerima anak tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Ya, tadi masih di level 5 ya. Tentunya dari level 5 itu Bu
meningkatkan dari yang sudah ada ke yang ingin Ibu gitu. Iya, saya mencoba untuk meningkatkan levelnya yaitu di tingkat 7 saja ya. Jadi 7 itu sangat berat bagi anak-anak tersebut. Tetapi saya pelan-pelan bertahap dari waktu ke waktu saya coba menggali ilmu dengan cara tadi yang disampaikan di awal, dan saya mencoba yang dari awalnya anak tersebut nggak mau ngomong, nah sekarang sudah mau bicara di depan temannya, mau menyapa teman. Yang tadinya aktif banget sekarang sudah dewasa. Kerja bakti dia yang mengawali itu perkembangan yang saya rasakan. Kemudian anak yang tadi SLB tadi yang tadi bicaranya agak lambat itu memang sekarang sudah berbicara yang lebih lancar lagi. Jadi anaknya tuh kuat terus gitu, sehat. Dari capainya Ibu harapkan tadi ya, tentunya kan ada rencana ya, rencana tindak lanjut yang ingin Bu Umi lakukan. Kalau boleh tahu Bu Umi ya, rencana seperti apa terkait dengan permasalahan ini agar tercapai harapan daripada Bu Umi ini? Ya, harapannya anak tersebut bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman yang lainnya, sehingga dengan anak tersebut mampu menyesuaikan diri dengan temannya, dia juga mampu bisa menjadi anak yang lebih baik lagi daripada yang ditirak sama teman-temannya. Tentu tidak akan dibully dari awalnya, sehingga anak tersebut bisa menjadi anak-anak yang berguna pada nantinya setelah anak tersebut lulus mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Luar biasa sekali Bu Umi ini ya. Selanjutnya Bu Umi ya, ini semakin saya penasaran lagi dengan permasalahan ini ya. Kalau boleh tahu Bu Umi ya, bagaimana ini Bu Umi berkomitmen terhadap rencana aksi nyata yang ingin Bu Umi lakukan? Ya. Saya memiliki komitmen yaitu untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Saya bekerjasama dengan psikolog tadi ya. Saya selalu berbicara dengan psikolog yang itu setiap tahunnya itu mengajarkan identifikasi atau semacam tes psikolog di rumah sakit RSUD yang terdekat lah, itu selalu dipantau terus. Nah di situ ada nomor WA-nya, di situ hasilnya terpampang di situ. Anak tersebut mengalami hal-hal ini, harusnya begini dan sebagainya. Dan di situ perkembangan setiap tahunnya itu perlu disampaikan sama psikolog. Kemudian juga dokternya ya, dokter yang menangani anak tersebut, meskipun di situ juga dokternya tidak secara langsung, tapi dapat komunikasi secara daring atau secara telepon atau WA segala macam ya. Dengan komitmen tersebut saya yakin anak tersebut nantinya akan menjadi anak-anak yang luar biasa, yang lebih dari baik lagi. Luar biasa ya Bu Umi ya, ada komitmen ya yang Bu Umi terhadap rencana aksi yang ingin Bu Umi lakukan ya. Terkait dengan komitmen tadi tentunya tidak lepas ya, ada pihak-pihak yang ingin Bu Umi libatkan ya Bu Umi ya. Kalau boleh tahu Bu Umi ini kira-kira siapa sih pihak-pihak yang ingin Bu Umi libatkan agar kegiatan Bu Umi ini dapat terlaksana dengan sesuai yang Bu Umi harapkan? Jadi dari kegiatan tersebut, komitmen tersebut, saya mencoba untuk melibatkan satu Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah itu menjadi satu-satunya orang yang pertama kali saya libatkan. Kemudian yang kedua, saya mencoba melibatkan orang tua wali tersebut. Saya selalu berkoordinasi bagaimana perkembangannya, bagaimana kehambatannya dan sebagainya, bagaimana solusinya. Saya berkomunikasi dengan orang tua tersebut. Apalagi ya, ini orang tua tersebut selalu mengantarkan ke sekolah. Jadi ada kesempatan saya untuk berbagi. Ini anak kita sudah seperti ini, iya di rumah juga seperti ini dan sebagainya. Dengan komunikasi tersebut, saya bersama orang tua dapat meningkatkan komitmen tersebut. Kemudian saya sama rekan guru yang lain di sekolah, kemudian saya guru GPK yang berkunjung setiap seminggu sekali, saya selalu koordinasi. Dan kemudian terakhir yaitu sama
tua, ada rekan guru gitu ya Bu ya. Ada GPK juga kalau nggak Ada, salah iya, ya, betul. ada murid ya. Ini menarik sekali ya. Ini saya ingin apa namanya, cepat-cepat ingin tahu kira-kira Bu Umi kapan akan melaksanakan rencana ini ya, tindak lanjut tersebut kapan ya Bu Umi ya kira-kira? Oke, saya mencoba melakukan tindak lanjut tersebut setiap mulai minggu depan, insya Allah saya lakukan. Karena memang ini awal pembelajaran, jadi nantinya akan menjadi lebih baik lagi setelah kita mulai lagi minggu depan, insya Allah. Ya, saya jadi tidak sabar ini ya, ingin melihat bagaimana Bu Umi melaksanakan kegiatan ini ya, strategi-strategi yang tadi sudah disampaikan ya. Apa yang Bu Umi rasakan? Setelah saya sharing dengan Pak Fatah hari ini, merasa lega, merasa senang. Saya seolah-olah terbawa suasana sehingga saya menceritakan semuanya, tumpah semuanya kan. Padahal saya tadinya menahan dalam diri saya harus bagaimana. Ternyata saya menemukan teman untuk bersharing, dan hari ini saya menemukan solusinya bersama apa yang saya sampaikan tadi. Ya, alhamdulillah ya Bu Umi ya. Saya jadi tidak ini lama-lama bagaimana ya Bu Umi ini ingin mendengar cerita lagi Bu Umi yang luar biasa ini ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya Bu Umi ya. Saya ingin mendengar cerita lebih bagus lagi dari Bu Umi ya. Menarik lagi. Ya. Kiranya kita aja. Iya, cukup sekian ya Pak Fatah. Terima kasih hari ini sudah menerima saya, berbagi waktu kepada saya. Mohon maaf ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik Pak Fatah, bagaimana tadi coachingnya? Alhamdulillah kegiatan coaching ini dengan Bu Umi tadi berjalan dengan lancar begitu Bu Ida ya. Saya juga bisa mengamati gitu ya. hal tersebut. Baik Pak Fatah, berkaitan dengan coaching yang telah Pak Fatah lakukan, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Fatah inginkan? Yang sudah saya lakukan ya sesuai dengan indikator yang saya inginkan. Tentunya tadi saya sudah melaksanakan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur kita beda ya. Jadi di mana saya bisa menjadi pendengar yang aktif begitu ya, terkait dengan permasalahan tadi yang sudah Bu Umi sampaikan ya. Ya, saya juga bisa melihat dari apa yang sudah saya amati tadi, bahwa Pak Fatah itu sudah sedemikian rupa sehingga Pak Fatah itu sudah mendengarkan terus secara aktif gitu ya, jadi tetap fokus pada coaching, kemudian sudah menggali begitu dalamnya kepada coaching. Nah, selanjutnya Pak Fatah, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Fatah kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi sudah dilakukan Pak Fatah? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya, melihat tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Umi. Tentunya saya ingin ada beberapa kompetensi yang ingin saya tingkatkan selain tadi yang pertama yaitu saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Ya, yang ingin saya kembangkan lagi yaitu menjadi hadir sepenuhnya. Ya, dengan hadir sepenuhnya maka saya dapat melakukan kegiatan ini, dapat menggali, kemudian dapat menjadi pendengar yang aktif juga bagi coaching tersebut. Baik Pak Fatah, semoga apa yang